Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai beberapa distro Linux yang populer. Ada yang user friendly ya, atau ramah pengguna seperti Ubuntu atau Linux Mint juga. Dan ada pula yang ditujukan untuk pengguna ataupun penggunaan khusus seperti Arch Linux ataupun Kali Linux. Nah, tanpa basa-basi, mari kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, yang pertama adalah Ubuntu. Ubuntu ini sendiri merupakan distro Linux yang paling populer ya bisa dibilang, dan mungkin yang paling banyak digunakan hingga saat ini. Banyak orang yang mengetahui tentang apa itu Linux itu mungkin awalnya juga dari Ubuntu ini. Nah, proyek Ubuntu pertama kali diinisiasi oleh Mark Shuttleworth bersama dengan beberapa pengembang Debian lainnya, yang mereka itu membentuk Canonical. Canonical itu untuk saat ini merupakan sebuah perusahaan yang fokus mengembangkan sistem operasi Ubuntu. Nah, jadi pada awalnya Mark Shuttleworth bersama teman-teman Debian developer lainnya itu menciptakan sebuah distro Linux yang easy to use atau yang mudah digunakan. Nah, untuk perilisannya, Ubuntu ini ada dua versi ya teman-teman. Yang pertama adalah versi LTS atau Long Term Support, dan yang kedua adalah versi interim. Untuk versi LTS ini merupakan versi utamanya yang dirilis setiap 2 tahun sekali dan dapat disupport oleh Canonical sampai dengan 5 tahun. Sedangkan untuk versi interim ini dia dirilis setiap 9 bulan sekali. Nah, Ubuntu ini menggunakan sistem manager paket yang bernama APT atau Advanced Packaging Tool, teman-teman. Jadi kita bisa menginstal ataupun menghapus, mengupdate ataupun mengupgrade paket yang ada di sistem operasi kita menggunakan command apt. Contohnya ketika kita ingin menginstal paket nmap ya teman-teman, kita tinggal memasukkan sudo apt install nmap. Kemudian untuk menghapus paket, kita tinggal memasukkan apt remove, kemudian nama paket yang ingin dihapus. Nah, untuk update dan juga upgrade ya tinggal sudo apt update dan apt upgrade. Nah, selanjutnya Ubuntu juga menawarkan sistem packaging snap. Nah, sistem packaging snap ini merupakan sistem yang terisolasi dengan host system. Ya, mungkin mirip-mirip seperti Excel-nya Windows ya teman-teman. Dan untuk software yang kita install menggunakan Snap itu juga bisa terupdate secara otomatis ya teman-teman. Berbeda dengan apt tadi. Kalau apt kan kita harus mengupdate-nya secara manual menggunakan sudo apt update, kemudian sudo apt upgrade. Nah, kemudian untuk Snap itu secara otomatis dia akan melakukan pembaruan jika ada versi yang lebih baru. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Debian. Debian merupakan salah satu distro Linux yang paling tua dan juga paling populer sampai saat ini, terutama untuk sistem operasi server. Debian pertama kali diinisiasi oleh Ian Murdoch pada tahun 1993 bersama dengan grup kecil para penggiat free software. Nah, untuk perilisannya, Debian ini ada 3 versi ya teman-teman. Yang pertama adalah stable, yang merupakan versi utamanya atau main versionnya. Jadi ini merupakan versi yang direkomendasikan untuk diinstal. Kemudian ada versi testing. Jadi di versi testing ini paket-paketnya belum bisa dibilang stabil atau masih bisa dibilang
dalam tahap uji coba sebelum dirilis ke versi stabil. Dan yang ketiga adalah versi unstable, di mana paket-paket yang ada di sini masih dalam active development atau masih terus dikembangkan atau masih terus dites oleh para developer dari Debian. Kemudian untuk manajemen paketnya, ini Debian sebenarnya sama dengan Ubuntu ya teman-teman, dikarenakan Debian merupakan induk dari Ubuntu, jadi mereka sama-sama menggunakan apt. Untuk mengupdate ya tinggal apt update, untuk menginstal paket ya tinggal apt install nama paketnya. Kemudian untuk remove itu untuk menghapus paket yang ingin dihapus, dan apt upgrade untuk mengupgrade sistem operasi kita teman-teman. Selanjutnya adalah Linux Mint. Nah, Linux Mint adalah distro Linux yang juga populer setelah Ubuntu ya teman-teman. Jadi Linux Mint ini sebenarnya basis dia adalah Ubuntu LTS. Nah, yang membedakan antara Ubuntu dengan Linux Mint utamanya adalah di bagian desktop environment atau antarmukanya. Kalau di Ubuntu dia menggunakan GNOME, ya jadi itu tampilannya lebih mirip ke Mac OS. Nah, sedangkan di Linux Mint ini dia tampilannya lebih mirip seperti Windows 7. Jadi ini ditargetkan bagi para pengguna yang familiar dengan Windows dan ingin mencoba untuk menggunakan Linux. Nah, Linux Mint ini sendiri kita bisa menggunakannya untuk berbagai jenis kebutuhan kita. Mulai dari graphics design, kita bisa menggunakan Inkscape untuk membuat vektor design. Kemudian productivity, kita bisa menggunakan LibreOffice sebagai alternatif untuk Microsoft Office teman-teman. Kita juga bisa menggunakannya hanya untuk surfing web, berselancar di web atau menonton YouTube. Bahkan kita juga bisa menggunakannya untuk games. Kita bisa menginstal Steam ataupun Lutris untuk mencoba berbagai macam games ya teman-teman. Kemudian untuk desktop environment, Linux Mint menyediakan 3 jenis pilihan desktop ya teman-teman. Yang pertama adalah Cinnamon. Jadi Cinnamon ini dikembangkan oleh para developer Linux Mint itu sendiri. Dan Cinnamon desktop ini dia terinspirasi dari tampilan layoutnya Windows 7 teman-teman. Kemudian XFCE. Ini merupakan tampilan yang sebenarnya ya mirip dengan Cinnamon, cuman dia lebih ringan, low on resource, jadi cocok untuk teman-teman yang memiliki spek hardware yang rendah karena dia konsumsi RAM-nya itu sedikit, cuman sekitar 400-500 MB ketika komputer baru dinyalakan. Nah, kemudian ada juga Mate. Mate ini sebenarnya dia hampir mirip juga dengan XFCE, sama-sama ringan. Cuman bedanya kalau Mate itu dia sedikit lebih banyak fitur ya dibanding XFCE dan juga sedikit lebih berat. Nah, Linux Mint itu juga punya yang langsung basisnya dari Debian. Jadi ada dua ya teman-teman. Yang satu yang main projectnya yaitu berbasis Ubuntu LTS. Kemudian selanjutnya atau bisa dibilang merupakan proyek sampingannya tim Linux Mint yaitu LMDE, which stands for Linux Mint Debian Edition. Jadi dia basisnya langsung dari Debian. Di sini dijelaskan, its goal is to ensure Linux Mint can continue to deliver the same user experience if Ubuntu was ever to disappear. Jadi ini diciptakan jika mungkin kedepannya sistem operasi Ubuntu ini sudah tidak dikembangkan lagi. Nah, untuk versi desktop si LMDE ini hanya menyediakan satu ya teman-teman, yaitu Cinnamon saja. Meskipun pada nantinya setelah instalasi kita bisa menginstal desktop environment seperti Mate ataupun XFCE, tapi untuk yang
benar-benar officially supported by developer hanya Cinnamon saja. Nah, untuk manajemen paket baik Linux Mint, Ubuntu maupun Debian itu sama saja ya teman-teman, karena Linux Mint itu basisnya dari Ubuntu, sedangkan Ubuntu itu basisnya dari Debian. Jadi ketiganya sama-sama menggunakan apt untuk memanajemen paket yang ada di sistem operasinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang Fedora. Fedora ini merupakan sistem operasi Linux yang juga populer. Jadi kita bisa menggunakan Fedora ini untuk keperluan workstation. Kita bisa menginstalnya di laptop ataupun di desktop. Kita juga bisa menginstalnya di server dengan menggunakan Fedora Server. Kemudian Fedora IoT kita juga bisa menginstalnya di cloud, dan juga kita bisa menginstalnya di kontainer seperti Docker. Nah, untuk sistem operasi Fedora itu sendiri pada awalnya merupakan testing bed atau tempat uji coba bagi Red Hat Enterprise Linux. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, Red Hat Enterprise Linux atau Red Hat itu merupakan sebuah sistem operasi yang ditujukan untuk server ya teman-teman, seperti Debian atau Ubuntu Server. Nah, Fedora ini adalah sistem operasi untuk tempat uji coba sebelum fitur-fitur yang ada di Fedora itu diimplementasikan di RHEL. Nah, kemudian Fedora ini dirilis setiap 6 bulan sekali ya teman-teman. Jadi dia dirilis setiap 6 bulan sekali dan mendapatkan dukungan sejak awal perilisan hingga 13 bulan. Berbeda dengan Ubuntu LTS yang mana dia dirilis setiap 2 tahun sekali dan terus mendapatkan dukungan pembaruan hingga 5 tahun. Tentunya ini juga menyebabkan paket-paket yang ada di repositori Fedora itu dia lebih baru dibandingkan yang ada di repositori Ubuntu. Nah, berbeda dengan Ubuntu, Debian ataupun Linux Mint yang package manajernya adalah apt, untuk Fedora itu sendiri dia menggunakan DNF sebagai package manajernya. Namun, meskipun package manajernya berbeda, untuk penggunaan ataupun sintaks dan komennya itu sebenarnya mirip-mirip. Seperti ketika kita ingin mencari tentang suatu paket, kita bisa menggunakan DNF search package name. Untuk menginstal paket, kita bisa menggunakan DNF install package name. Kemudian untuk menghapus paket, kita bisa menggunakan DNF remove package name. Nah, kalau di Ubuntu kita akan menjumpai yang namanya snap, sedangkan di Fedora ini kita akan menjumpai yang namanya flatpak. Ini sebenarnya mirip dengan snap ya teman-teman. Jadi aplikasi yang kita install lewat flatpak itu sifatnya sandboxing atau terisolasi dengan host system kita atau dari OS kita. Nah, selanjutnya adalah Arch Linux. Tidak seperti sistem operasi Debian, Ubuntu, Linux Mint ataupun Fedora yang mereka semua menawarkan kemudahan untuk penggunanya ya teman-teman. Nah, si Arch Linux ini dia malah menawarkan kerumitan. Maksudnya adalah ketika kita ingin menggunakan Ubuntu, Linux Mint ataupun Fedora, ketika kita ingin menginstalnya, kita hanya perlu tinggal klik next saja ya teman-teman hingga proses instalasinya selesai. Nah, sedangkan di Arch Linux ini nanti yang akan kita temui hanyalah, kalau teman-teman pernah lihat command prompt di Windows ya, maka itulah yang akan kita lihat ketika kita ingin menginstal Arch Linux teman-teman. Jadi ya, kalau teman-teman masih belum mengerti tentang Linux secara umum,
dan ingin menggunakan Arch Linux, maka teman-teman pasti akan mengalami kesulitan. Tapi teman-teman tenang saja, untuk Arch Linux ini sebenarnya dia sudah menyediakan dokumentasi resmi yang sangat lengkap yang bernama ArchWiki. Nah, di ArchWiki ini hampir semua informasi mengenai Arch Linux yang berhubungan tentang Arch Linux ataupun Linux secara umum ini sudah dibahas dengan sangat mendetail. Misalnya jika kita ingin menginstal Arch Linux pertama kali, kita bisa tinggal masuk ke ArchWiki, kemudian di installation guide ya teman-teman, atau kita bisa searching ulang Arch install ArchWiki. Nah, kita klik saja. Nah, di sini yang akan kita lakukan adalah menginstal Arch Linux. Nah, jadi kita tinggal membacanya saja ya teman-teman, apa saja yang perlu dipersiapkan. Ada di pre-installation, kemudian boot the live on the live environment. Ya, di sini sudah dijelaskan secara lengkap. Jadi kita tinggal mengikuti arahan yang ada di ArchWiki saja. Nah, setelah menginstal Arch Linux, biasanya kita akan menginstal juga yang namanya desktop environment. Nah, untuk di kasus Linux Mint tadi kan kita sudah sempat membahas mengenai Cinnamon, Mate, dan XFCE. Nah, jika teman-teman menginstal Arch Linux, teman-teman juga bisa mencarinya di ArchWiki tentang desktop environment. Desktop environment. Ya, di bagian sini. Nah, di sini juga dijelaskan secara lengkap ya teman-teman. Jadi ada yang namanya Budgie, kemudian di Linux Mint tadi Cinnamon, kemudian ada Mate yang ada di Linux Mint tadi, dan juga XFCE. Nah, selain itu ternyata juga masih ada yang lain seperti Budgie, Cosmic, Cutefish, Deepin, dan lain-lain. Di sini lengkap, teman-teman hanya tinggal membacanya saja. Dan jika teman-teman ingin mengetahui misalnya tentang GNOME, tinggal klik saja di sini. Nah, ini merupakan desktop environment GNOME. Di sini di ArchWiki dijelaskan GNOME that aims to be simple and easy to use, bla bla bla. Teman-teman bisa baca. Ini untuk sesi untuk penginstalationnya. Ya, teman-teman tinggal mengikuti apa yang ada di ArchWiki saja teman-teman, karena ini sudah sangat lengkap. Nah, selain itu Arch Linux juga menyediakan yang namanya AUR. Nah, AUR ini merupakan, ya bisa dibilang adalah gudang softwarenya Arch Linux. Hampir sebagian besar software yang dibuat di Linux, maksud saya, itu pasti sudah tersedia di AUR. Ya, kemudian untuk manajemen paket, package management Arch. Nah, untuk Ubuntu, Debian, dan Linux Mint kan tadi menggunakan apt ya teman-teman, dan Fedora menggunakan DNF. Nah, sedangkan di Arch ini menggunakan Pacman. Nah, untuk Pacman itu sendiri penggunaannya berbeda dibandingkan dengan DNF maupun apt. Maksudnya adalah sintaksnya ya teman-teman. Seperti untuk menginstal package, kalau di DNF ataupun apt kan kita tinggal ketikkan sudo dnf install atau sudo apt install. Nah, sedangkan di Pacman ini berbeda.
Misalnya kita ingin menginstal paket yang spesifik, kita harus mengetikkan pacman-s nama paket 1, nama paket 2, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk menghapus paket, kita mengetikkan pacman-r, kemudian nama paket yang ingin kita hapus, dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini ya teman-teman. Next, kita akan membahas Kali Linux, sistem operasi para hacker ya teman-teman. Nah, kenapa demikian? Karena Kali Linux ini di dalamnya itu sudah terinstall berbagai jenis tools yang biasa kita gunakan atau yang bisa digunakan untuk melakukan penetrasi ke sebuah sistem. Cocok untuk teman-teman yang ingin belajar tentang dunia hacking, dunia cyber security, ataupun dunia pentesting. Nah, kita bisa lihat toolsnya yang terinstall apa saja di sini teman-teman. Kali Tools ini sangat banyak ya teman-teman, ada Nmap, ada Beef, ada Burp Suite, kemudian ada Wireshark dan lain-lain. Di sini sangat banyak, kita hanya tinggal menggunakannya saja, kita nggak perlu yang namanya install satu persatu, itu udah nggak perlu. Yang hanya kita lakukan adalah menggunakannya saja, tinggal mengeksekusinya. Nah, untuk Kali Linux sendiri itu dia merupakan sistem operasi yaitu berbasis Debian ya teman-teman. Tapi meskipun begitu, awalnya dia nggak langsung dari basis Debian. Di sini bisa kita lihat awalnya itu basisnya adalah Knoppix, kemudian menjadi Slacks, kemudian Slackware, dan sempat berbasiskan Ubuntu, dan sekarang berpindah lagi menjadi basis Debian. Nah, karena Kali Linux ini berbasiskan Debian, maka sistem manajemen paketnya juga sama seperti Ubuntu, Linux Mint, ataupun Debian itu sendiri, yaitu apt. Nah, Kali Linux ini dikembangkan oleh Offensive Security. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini juga sudah dipercaya oleh banyak perusahaan ya teman-teman, seperti Microsoft, JP Morgan, dan beberapa perusahaan besar lainnya. Dan di sini Offensive Security juga menyediakan tentang sertifikasi. Jadi bagi teman-teman yang memang ingin fokus untuk melakukan pentesting untuk menjadi cyber security, mungkin teman-teman bisa ambil pelatihannya di sini. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman beberapa distro Linux yang populer. Ada yang ramah untuk pengguna dan ada pula yang memang dikhususkan untuk pengguna tertentu saja. Nah, barangkali teman-teman ada yang ingin menyampaikan saran ataupun kritikan, tinggal tulis saja di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.